Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'anna bi ta'atihi wa hadana lil qiyami bi ibadatihi syaraha sudurana lit tauhidihi wa ma'rifatihi wa syarrafa lana bi hubbi habibihi wa khairi khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan seluruh pengurus masjid, imam bonjol, imam muadzin, wa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan kajian dan pembahasan tentang Nabi Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ay Fir'aun sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'aqibatu lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fir'aun menyatakan, kami akan membunuh anak-anak mereka dan kami biarkan hidup kaum wanita mereka. Dan sesungguhnya kita akan menguasai mereka dan memaksa mereka. Maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, qala Musa li qaumihi ista'inu billahi wasbiru, mintalah tolong kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadih, yang dia wariskannya kepada orang yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat atau akhir dari segala sesuatu, kemenangannya, keberhasilannya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ini lanjutan dari kisah yang lalu di mana as-saharah qad amanu bi Musa bi rabbihi, para penyihir telah beriman kepada Nabi Musa dan kepada Tuhannya Nabi Musa. Maka Fir'aun marah, dia menghukum seluruh penyihir tersebut
Kemudian setelah dieksekusi mereka punya rencana yang kedua, yaitu membunuh semua anak-anak dari Bani Israel, sedangkan golongan perempuan mereka dibiarkan hidup untuk dijadikan budak, dijadikan asiro, tawanan perang yang nantinya dijadikan budak. Jadi di zaman itu, bahkan di zaman bangsa Romawi, Persia, dan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu jadi budak kebanyakan sebab peperangan. Mereka berperang, menang, golongan perempuan mereka, anak-anak kecil mereka ditangkap, dijadikan tawanan perang. Tawanan perang inilah yang nanti dijadikan budak. Kebanyakannya lewat jalur peperangan. Luar biasanya di sini kata Fir'aun, yang perempuan kita biarkan hidup. Jadi bisa dibayangkan lingkungannya, lingkungan istana Fir'aun itu bukan lingkungan yang baik. Di dalamnya ada perzinahan, di dalamnya ada pembunuhan, di dalamnya ada pesta minuman keras. Jadi di lingkungannya Fir'aun, istananya itu lingkungan yang tidak baik. Al-manbatu su bahasanya. Al-manbatu asu, lingkungan yang buruk. Tapi hebatnya, lingkungan istana yang buruk itu masih terdapat orang-orang baik yang mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan itu. Hikmahnya di sini, dimanapun tempat, sekalipun kita melihat secara zahir lingkungannya lingkungan buruk, pasti ada 1-2 orang yang baik. Tidak mungkin semuanya itu buruk, tapi itu presentasinya sedikit. Contoh yang baik, istrinya Fir'aun itu Allah yang nyatakan dia wanita yang baik. Imra'atun solehatun muqaddasatun, kata ulama, seorang wanita yang soleha dan disucikan Allah. Bahkan Nabi memberikan pernyataan khairun nisa'il alamin, wanita terbaik sealam jagat. 4 orang. Khadijah, Fatimah bintu Muhammad, putrinya Rasul, Sayyidah Fatimah. Khadijah bintu Khuwailid, Maryam binti Imran yang ketiga. Yang kedua Khadijah istrinya Nabi, yang ketiga Maryam. Yang keempat Nabi sebut siapa? Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Asia bintu Muzahim namanya. Qala Ibnu Katsir fi Al-Bidayah wa Nihayah, lahir 700 Hijriah, wafat 774, namanya adalah Asia bintu Muzahim. Itu di tafsir saja disebutkan namanya, di Al-Quran gak disebut. Di Al-Quran disebutnya Imra'atu Fir'aun. Di Al-Quran disebutnya Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Bisa bayangkan ya, begitu hebatnya wanita ini. Di tengah-tengah lingkungan yang buruk, bahkan suaminya juga bukan suami yang baik. Fir'aun suaminya, tapi dia bisa menjadi seorang wanita yang solehah, yang mukaddasah, yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Itu dahsyat, itu luar biasa, tidak mudah. Lebih hebatnya lagi, di istana Fir'aun yang lingkungannya penuh dengan kejahatan dan keburukan, hidup seorang nabi. Siapa? Nabi Musa. Dididik oleh Siti Asia,
Imra'atun solehatun muqaddasatun, wanita yang soleh yang disucikan Allah. Jadi istrinya Fir'aun wanita soleha, anak angkatnya Fir'aun seorang anak yang soleh, dan ada beberapa yang beriman yang Allah berikan hidayah kepada mereka dan mereka tidak terkontaminasi dengan lingkungan buruk itu, tidak terbawa arus. Ada tukang sisirnya, Fir'aun menyisir keluarganya Fir'aun, Masyita, yang Nabi Mi'raj kemudian ya Isra wal Mi'raj mencium aroma wangi di surga, atau lewati kuburan yang di situ memunculkan bau minyak kasturi yang sangat wangi. Nabi bertanya, seakan-akan bertanya, Nabi tahu tuh siapa? Itu siapa? Itu Masyita. Dia digoreng dalam wajan yang besar, dirinya, suaminya, anak-anaknya, semuanya beriman. Memilih mati untuk beriman kepada Allah dibanding keluar dari agamanya yang mereka yakini kebenarannya. Itu di lingkungan itu ada orang-orang baik. Dan ini diceritakan, Fir'aun sendiri menyatakan ketika Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa, Nabi Musa menunjukkan agama yang benar, Fir'aun marah. Fir'aun masih mengungkit, dulu kami didik kamu, kamu tinggal di istana kami, kok sekarang kau melawan kami? Qala alam nurabbika fina walida walabithta fina min umrika sinina. Itu kata Fir'aun, kau tidak ingat yang rawat kamu siapa? Kata Fir'aun kepada Nabi Musa, kami yang didik kamu di tengah-tengah keluarga kami di saat kau masih anak-anak, dan kamu tinggal di tengah-tengah keluarga kami. Min umrika sinina, dari umurmu beberapa tahun. Kata sinina berarti waktunya tidak singkat, bukan 1-2 tahun, lebih dari itu. Nabi Musa hidup di lingkungan yang buruk, tapi Nabi Musa menjadi laki-laki yang baik. Siti Asia tinggal di lingkungan yang buruk, tapi Siti Asia menjadi wanita yang baik, yang soleha, yang beriman kepada Allah dan suci, tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Dia masih gadis, Allah jaga. Ya, Siti Asia bintu Muzahim, tiap kali Fir'aun ingin berhubungan biologis dengannya, mohon maaf, itu zakarnya impoten. Begitu terus menerus, tidak tersentuh. Ini wanita yang soleh, karena memang sudah dipilih oleh Allah. Ini wanita terbaik. Salah satu penilaian bahwa ini wanita terbaik, wanita yang soleha di lingkungan yang buruk, dia hadir menjadi wanita yang soleha, yang mampu mendidik seorang nabi, yang dia didik nabi, dia rawat dengan cinta, dengan pendidikan tarbiyah yang baik. Tuh. Dari awal Allah sudah setting itu. Dilempar oleh ibunya di sungai, dibuang di dalam peti untuk menyelamatkannya. Ternyata Allah atur ini dia masuk ke istananya Fir'aun. Fir'aun mau membunuhnya. Yang membela agar jangan sampai bayi suci ini dibunuh, yaitu Nabi Musa, waktu itu masih bayi. Yang membelanya itu adalah Siti Asia bintu Muzahim. Qalat imra'atu Fir'aun qurratu ainin li walak. Berkata istrinya Fir'aun, jangan kau bunuh dia, ini penyejuk hatiku dan dirimu nanti. La taqtuluhu, jangan kau bunuh. Asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Bisa jadi nanti ke depan dia berikan manfaat kepada kita, atau kita adopsi saja dia sebagai anak, karena tidak ada anak Fir'aun.
Lewat Asia tidak ada anak, Allah jaga. Jangankan punya anak, sentuh saja gak bisa, Allah jaga dia. Nanti di surga menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami belajar ya satu ilmu, namanya ilmu psikologi, ilmu nafs kalau dalam bahasa Arab. Kami belajar cukup lama, 2-3 tahun. Jadi psikologi versi modern dan psikologi Islam, hampir 2 tahun. Saya masih ingat tuh, ya, masih ingat ada beberapa teori, namanya nazaratu tatawur syakhsiyatil insan, yaitu teori tentang perkembangan individu atau perkembangan individu manusia, perkembangan individu manusia. Bahasa sederhananya bahwa orang ini jadi baik atau orang ini jadi buruk, itu pengaruh terbesarnya dari mana? Itu dalam ilmu psikologi namanya teori perkembangan individu manusia. Ada teori disebut dengan teori nativisme. Teori nativisme ini yang letakkan teori ini seorang filosof Jerman namanya Arthur ya, Arthur Scott Penhaber. Nah, Arthur Schopenhauer namanya. Dia membuat teori psikologi perkembangan individual atau kepribadian, ya, mohon maaf, perkembangan kepribadian manusia. Perkembangan kepribadian manusia. Teori dari Arthur ini menyatakan bahwa manusia itu kepribadiannya terbentuk itu karena sebab apa? Genetik. Faktor genetik. Jadi kalau di leluhurnya dia punya leluhur orang baik, pasti cucu di bawah juga baik. Ini masih teori ya, teori. Itu namanya teori nativisme. Nabi Musa baik walaupun berada di lingkungan yang buruk, karena secara genetik Nabi Musa itu punya leluhur orang-orang baik. Bisa diterima juga di dalam teori ini. Dalam bahasa Al-Quran, kalau kita menggunakan tafsir psikologi, namanya tafsirun nafsil Quran. Ada ulama Mesir namanya Syekh Abdul Hamid Kushk menulis kitab Rehabit Tafsir. Di situ ada beberapa tafsiran menggunakan metodologi menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ilmu psikologi. Ada di surat At-Tur ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu, dan mereka mengikuti leluhur mereka dengan keimanan, maka kami akan hubungkan mereka dengan turunan mereka. Ini kalau kita pahami dengan menggunakan metodologi tafsir psikologi, artinya leluhur-leluhur yang baik punya turunan yang baik. Sesuai dengan teori nativisme tadi. Walaupun tidak mutlak, ya, karena ada 4 teori di situ dari para ahlinya. Ungkapan yang sering ada di tengah-tengah masyarakat, kita semua hafal ungkapan itu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya.
Kalau memang tidak persis, palingan ada sifat-sifat baik itu yang diwariskan kepada anak turunannya. Itu teori nativisme itu. Pepatah itu adalah teori nativisme. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya anak itu pasti mewarisi sifat-sifat orang tuanya, sifat-sifat leluhurnya. Kalaupun tidak persis, paling dapat beberapa sifat. Kalau di pepatah bahasa Inggris namanya like father like son. Like father like son. Ya anak ya seperti bapak gitu. Ngikut bapaknya. Nah, ini teori. Zurriyatan ba'duhum min ba'd. Zurriyatan ba'duhum min ba'd. Turunan itu sebagian dari mereka punya hubungan dengan sebagiannya. Artinya punya hubungan dengan leluhurnya. Ini namanya teori nativisme. Nabi Musa secara genetika, secara gen itu punya leluhur yang baik. Sampai kepada siapa? Sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan di Al-Quran disebutkan ya, teori nativisme dalam Al-Quran itu disebutkan barakna alaihi wa ala ishaq wa min zurriyatihima muhsinun. Kami berkahi kepadanya, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim, juga kepada Nabi Ishaq, dan keturunan keduanya muhsinun, orang baik. Nah, berarti itu apa? Teori nativisme. Ada teori kedua, namanya teori empirisme. Teori empirisme. Ini teori diasas oleh filosof atau ilmuwan Inggris, namanya John Locke. Teori ini juga kalau di dalam kita komparasikan di dalam teori Islam juga punya kesamaan, yaitu seseorang pribadinya itu dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan yang membentuk karakter seseorang, dan juga pengalaman, dan juga pendidikan. Jadi orang itu bisa baik karena ada pendidikan. Orang itu bisa baik karena lingkungannya baik. Nah, itu namanya teori empirisme. Di dalam Islam, teori ini diterima. Dalam Islam ya. Salah satu ahlinya Imam Ghazali. Imam Ghazali juga pakar, seorang psikiater dan seorang psikolog. Al-Ghazali, Imam Syafi'i itu bukan hanya ulama, tapi psikiater dan juga seorang psikolog. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini teori, dia masuk ke teori yang lain nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia masuk ke teori yang lain. Tapi ayat yang mendukung teori empirisme ini cerita tentang Sayyidah Maryam. Allah Ta'ala berfirman, wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ini teori empirisme. Allah Ta'ala berfirman, kami letakkan, maknanya ambata tumbuhkan di situ. Kami letakkan Sayyidah Maryam nabatan hasanah, di lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan yang mendidiknya adalah Zakaria. Zakaria seorang pendidik yang baik, seorang nabi fir riwayah. Berarti dari ayat ini kita bisa simpulkan
Sayyidah Maryam walaupun Allah sudah memilih dirinya sebagai wanita terbaik, tapi tetap di dalam proses mencapai wanita terbaik lewat lingkungan yang baik dan adanya sang pendidik, di mana lingkungan baik ini mendukung. Kalau lingkungan baik saja tidak cukup, Allah tambahkan lagi wa kaffalaha Zakaria, harus ada yang membimbing, mendidik. Kita gak bisa tahu yang halal haram kecuali harus lewat ilmu. Di situ peran para guru, para ulama. Kita tidak bisa tahu etika dan akhlak yang baik kecuali lewat ilmu. Kalau tanpa ilmu kita hanya berasumsi, menurut saya ini baik nih, padahal belum tentu baik. Tapi kalau ilmu, kebaikannya itu mutlak, absolut. Berarti teori empirisme ini dalam Islam ada. Bahkan Al-Quran lebih dulu menjelaskan teori-teori ini sebelum para ilmuwan. Di hadis yang diriwayatkan oleh Roma Hurmuzi, Nabi pernah menyampaikan sabdanya, "Iyakum wa hadra'ad diman." Qila wa ma hadra'ud diman? Qala al-mar'atu al-hasna'u fil manbati su. Nabi pernah mengatakan, hati-hati wahai para lelaki terhadap rumput hijau yang beracun. Rumput hijau yang diberikan kotoran. Itu perumpamaan. Bahasa ini bahasa susah, sulit. Bahasa filosof, bahasa yang memiliki makna yang sangat dalam. Para sahabat mendengar sabda Nabi itu pun tidak paham. Apalagi kita. Mereka bertanya padahal menggunakan bahasa Arab. Bahasa mereka sehari-hari. Tapi Nabi naik ke level bahasa tinggi. Yang di situ bukan hanya makna secara lafaz, tapi ada makna yang tersembunyi di dalam lafaz itu. Makna secara falsafah. Hati-hati kalian wahai para lelaki. Kalau dispesifikan lagi yang belum nikah. Nah itu. Hati-hati para lelaki yang belum menikah. Kalau milih pasangan, hati-hati dengan rumput hijau yang beracun, rumput hijau yang kotor. Saya sederhanakan bahasanya biar lebih mudah paham. Mereka bertanya, rumput hijau yang beracun itu, rumput hijau yang kotor itu apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, al-mar'atu al-hasna'u fil manbati su. Wanita yang cantik, tapi dari kecil dia hidup, dia tinggal di lingkungan yang buruk, kata Rasulullah. Berarti teori empirisme ini sudah dinyatakan oleh Nabi Muhammad bahwa lingkungan itu bisa membentuk karakter orang menjadi tidak baik. Kalau lingkungannya buruk, kemungkinan besar, tidak mutlak, tapi kemungkinan besar akan menjadi pribadi yang buruk. Kalau lingkungannya baik, maka kemungkinan besar, tidak mutlak juga, ada lingkungan baik tapi orang yang ada di situ ada yang tidak baik, tidak mutlak, tapi rata-rata lingkungan yang baik akan membentuk karakter seseorang menjadi orang yang baik. Nah ini teori empirisme. Nabi sudah bahas. Di dalam Sahih Bukhari lebih spesifik Rasulullah memberikan gambaran terhadap teori empirisme ini. Di mana Nabi katakan kalau bergaul sama tukang penjual minyak wangi, maka dia akan jadi wangi. Kalau tidak dikasih minyak wanginya, minimal bau minyak wangi itu nempel di pakaiannya. Dia balik pulang ke rumah dalam keadaan wangi. Tapi kalau duduk bergaul, bukan merendahkan profesi seseorang, tidak, tapi bahasa perumpamaan, duduk bergaul dengan tukang besi, kalau tidak baunya bau yang tidak enak, karena di situ kan kerja, keringat, ya, kemudian yang dibakar besi dan seterusnya, pasti aromanya, asap-asap itu mengenai tubuhnya, pasti berbau tidak enak, atau terkena api minimal di situ.
Maksimalnya terkenal api, minimalnya baunya tidak enak. Nah itu kan teori empirisme. Kita disuruh memilih sahabat dekat karena punya pengaruh terhadap kita. Begitu juga lingkungan. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Seseorang agamanya ngikut teman dekatnya. Seseorang akhlaknya ngikut teman dekatnya. Maka perhatikan seorang di antara kalian ketika mengambil sahabat dipilih, kata Rasul. Kita kalau berteman sama siapa saja boleh. Tapi kalau jadi teman dekat, sahabat, kita harus seleksi. Karena at-tiba'u tasriqut tiba'. Tabiat merampok tabiat, menularkan tabiat. Kita punya sahabat semuanya orang sombong. Kita dulunya tawadhu. Ya. Kita dulunya tawadhu. Tapi bersahabat dekat dengan orang sombong, waktu berjalan lama-lama kita jadi sombong. Contohnya orang-orang sombong itu kalau bicara semuanya tinggi. Saya ini begini, saya ini begitu. Yang satu juga bilang saya ini begini. Yang dibahas adalah kesombongan, keangkuhan. Setiap hari begitu. Dia yang tawadu tiap hari dengar itu lama-lama kejangkit. Suka berbantah-bantah, suka merasa lebih unggul dari yang lain gitu. Nah itu Nabi sudah katakan, kalau kita dekat dengan mereka kejangkit. At-tiba tasrikut tiba. Tapi kalau kita mampu merubah mereka jadi baik, silakan duduk dengan mereka. Ikan di lautan dagingnya tidak asin, padahal hidupnya di dalam lautan yang asin. Kalau jadi seperti ikan, silakan dimanapun bisa kau duduk di situ. Tapi khawatirnya bukan kita yang mewarnai, tapi kita yang diwarnai. Ke bawah arus, berapa banyak tuh korban begitu. Niatnya hanya ingin ke sana buat nasihat-nasihat, lama-lama ada yang ikut. Berarti belum kuat fondasinya, belum bisa. Itu teori apa? Empirisme. Ada teori ketiga namanya konvergasi. Iya, teori konvergasi. Kalau teori konvergasi ini yang nyusun kalau tidak salah orang Jerman juga, namanya William Strand. Dia memadukan dua teori tadi, bahwa kita manusia, pribadi kita itu terbentuk karena sebab faktor genetika dan juga faktor lingkungan, pengalaman dan pendidikan. Nah ini lebih luas lagi. Yang keempat teori namanya naturalisme. Teori naturalisme. Kalau yang naturalisme ini orang Prancis yang letakkan teori ini. Namanya Jean, ya. Nah, saya lupa namanya. Jean siapa begitu? Namanya susah, bahasa Prancis. Jean Fulan bin Fulan deh. Nanti cari sendiri dah. Dia punya teori, saya ingat namanya teori naturalisme. Bahwa manusia itu secara individu, perkembangan kepribadian itu terbentuk karena sebab ada orang yang mewarnainya. Lebih spesifik. Jadi bukan lingkungan yang merubah dia jadi jahat, jadi buruk, atau jadi baik. Nah, orang terdekat tadi. Makanya korelasi juga tadi itu. Nabi katakan memilih teman itu. Atau orang tua yang mewarnai dia menjadi jahat. Atau orang tua yang mewarnai dia menjadi baik. Diumpamakan seperti anak yang baru lahir, seperti kertas putih. Kertas putih. Anak yang lahir, kata di dalam teori tersebut, itu suci, bersih, putih. Kemudian yang merubah dia, kalau dia warnai hitam jadi jahat,
orang yang warnai, paling utamanya orang tua, ayah dan ibunya. Itu paling utama. Setelah itu guru, sahabat-sahabatnya. Jadi orang yang membuat kita punya pribadi ini jadi baik atau jadi jahat. Nama teorinya teori naturalisme. Sesuai hadis Nabi. Hadis Nabi riwayat Imam Malik, lahir 93, wafat 179 Hijriah. Dalam kitab Al-Muwatta, Rasul mengatakan kullu maulud yulad 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ini hadis teori naturalisme. Nabi katakan semua anak yang lahir suci bersih. Semua anak, baik anak yang lahir dari orang-orang Nasrani, anak yang terlahir dari orang-orang Yahudi, anak yang terlahir dari orang-orang Majusi, anak yang terlahir dari orang-orang Hindu, orang Buddha, semua ada selain Islam. Mereka anak yang lahir itu suci. Kayaknya dalam ahli sunnah wal jamaah punya keyakinan kalau ada anak yang belum balik meninggal dunia, tempatnya di surga. Terlahir dari manapun. Karena Nabi katakan seluruh anak terlahir dalam keadaan suci, tidak punya dosa, tidak punya salah. Fa'abawahu, yang membuat dia atau yang mewarnai dia menjadi baik, menjadi jahat, fa'abawahu, orang tuanya yang mewarnai dia. Nah, ini teori-teori perkembangan kepribadian manusia. Imam Ghazali memberikan kesimpulan luar biasa dalam kitab Ihya. Kami pernah beberapa kali hatam kitab Al-Imam Ghazali. Ini kitab ini kalau dijadikan kurikulum untuk pendidikan anak, luar biasa. Ini anak-anak luar biasa. Judul kitabnya Ayyuhal Walad, wahai anak, judulnya. Metodologi Imam Ghazali menjelaskan cara mendidik anak di kitab Ayyuhal Walad itu sudah level yang sangat tinggi. Akidahnya akan baik, perilakunya akan baik, akhlaknya akan baik, dan keadaan jiwanya itu sudah muncul rasa namanya al-muraqabah. Tuhan gak pernah lepas dalam hatinya. Kalau di kurikulumkan kitab Ayyuhal Walad, diajarkan dengan benar, dengan cara yang benar, dengan teori yang benar, dengan guru yang benar, itu anak keluar jadi luar biasa. Nama kitabnya apa? Ayyuhal Walad, wahai anak. Ada syarahnya, judulnya Ayyuhal Akh. Dan orang jarang tahu Imam Ghazali ini juga seorang psikiater, seorang psikolog, seorang sufi, seorang faqih, seorang dokter, seorang ahli kimia, ahli fisika, banyak beliau. Mutafanninun. Lebih hebat lagi Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu kalau tidak jadi ulama, jadi seorang psikolog ternama dunia. Imam Syafi'i. Beliau yang menemukan bidang ilmu, mengetahui karakter seseorang dari wajah, ya, mimik wajahnya orang itu. Kalau matanya begini berarti orangnya begini. Kalau berbicara ada lihat menjeling ke atas, kemudian ada jeda waktu, potensi berpikir, berarti yang dia sampaikan itu adalah suatu karangan, kebohongan. Itu Imam Syafi'i pakarnya. Jago beliau. Beliau belajar langsung kepada ulama di Son'ah, di Yaman. Namanya Al-Ghadi Hisham bin Yusuf As-Son'ani. Khusus belajar pendalaman ilmu psikologi. Imam Syafi'i pakarnya. Bahkan sudah menulis kitab tentang ilmu psikologi tersebut 1000 tahun lebih yang lalu. 150 lahir, wafat 204 Hijriah. Ditulis ilmu psikologi kejiwaan. Beliau juga seorang psikiater juga. Tahu karakter seseorang dari mimik wajah orang itu.
dibuat kitab. Ketika mau balik, mau keluar dari Son'a, ada orang tawarkan, wahai Imam Syafi'i, kau beberapa hari lagi kan mau pulang, saya ingin kau jadi tamu saya ingin menjamumu. Imam Syafi'i lihat mimik mukanya, lihat ini orang ini gak baik, ini bukan orang baik, tapi dari bicaranya dia orang baik. Mau jamu saya, nginap selama 3 hari, mau menjadikan saya tamu, baik. Imam Syafi'i ikut, tinggal di situ, dijamu luar biasa, dikasih makan pagi, siang, malam, dilayani dengan sangat luar biasa. Hari ke-1, hari ke-2 sama pelayanannya luar biasa. Hari ke-3 Imam Syafi'i mulai ragu, astagfirullah, saya sudah suuzon, ya. Wajtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'da dhanni itsmun. Allah nyatakan jauhilah banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Astagfirullah, saya sudah buruk sangka sama dia. Dia baik, 3 hari jamu saya, ngasih makan saya. Ini buku gak benar ini. Jadi Imam Syafi'i sudah ngarang itu kitab tentang psikologi dan psikiater. Dibakar oleh Imam Syafi'i karena menganggap suuzon kepada orang itu lewat ilmunya. Dibakar. Sudah dibakar, pas hari ke-3 pamitan mau pulang. Oh iya, sudah 3 hari ya, saya mau balik, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Iya, sama-sama. Tunggu sebentar, Imam. Dia keluar, ada bawa buku catatan, saya mau minta bayaran. Selama kau nginap di sini 3 hari, biaya makan selama 3 hari sekian, kamar 3 hari sekian, air yang digunakan sekian, semua dibayar, dibuat tarif semua. Kata Imam Syafi'i, ternyata benar, tapi kitab sudah terlanjur dibakar. Itu Imam Syafi'i pakarnya. Ini tokoh-tokoh barat masih baru nih, yang ahli psikologi, psikiater, dokter baru, semuanya ulama-ulama yang besar, ulama-ulama Islam yang awal semua. Ya, dan mereka banyak mengambil dari karya-karya ulama terdahulu. Nah, Imam Ghazali memberikan kesimpulan begini. Perkembangan kepribadian seseorang itu dibentuk oleh 5 hal. Nah, ini teori Imam Ghazali lebih komprehensif dan lebih duluan daripada ilmuwan-ilmuwan tadi yang saya sebutkan. Beliau 450, wafat 505 Hijriah, lebih awal. Yang pertama, beliau katakan, dan beliau tidak menyebutkan faktor genetika di sini. Beliau mengatakan, walaupun di beberapa ulama lainnya mengatakan faktor genetika punya pengaruh, tapi berapa persen saja, tidak 100%. Al-Ghazali katakan yang berpengaruh yang pertama adalah lingkungan. Yang kedua pola asuh. Orang tua nih sama guru, gimana pola asuhnya? Ini orang tuanya di rumah suka gibain orang, tiap hari duduk ngobrol musyawarah isinya gunjingin orang, gunjingin, gosip. Anak duduk di situ tiap hari, maka anak akan ikut. Ini orang tua, keluarga yang di rumah, dari bangun pagi sampai tidur malam ceritanya fulus, duit. Anak akan jadi materialis, hedonism. Tujuan hidup yang sesungguhnya mencari kekayaan dan kesenangan di dunia saja. Pengaruh siapa? Orang tua. Gak disebut nama Allah di situ, gak disebut nama Rasul, gak peduli masalah ibadah dan seterusnya. Terbentuk karakter dia karena pola asuh orang tua. Jadi kalau hanya guru di sekolah gak cukup. Dilihat zaman sekarang mana porsinya lebih banyak, orang tua atau guru. Dua-dua punya pengaruh, kata Imam Ghazali, membentuk karakter seseorang. Yang ketiga, nah ini yang tidak dibahas oleh para ilmuwan nih, yang ketiga. Yang ketiga gak dibahas sama ilmuwan nih. Gak ada dalam teori nativisme, empirisme, naturalisme dan lain-lainnya, tidak ada. Yang ketiga, memberikan asupan makanan yang halal.
Makanan yang haram bisa merubah karakter orang jadi jahat. Syekh Abdul Hamid Kus dalam kitab Fi Rihabi Tafsir mengatakan, beliau mengumpamakan dengan pendekatan psikologi tafsir Al-Quran. Setiap ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan hewan-hewan yang Allah pernah mengutuk manusia menjadi hewan tersebut, kalau dimakan sifatnya hewan itu akan masuk kepada orang yang makan. Kunu qiradah khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Itu kan kutukan dari Allah. Manusia berubah jadi kera. Kita kalau makan daging kera, ya kesepakatan mazhab Syafi'i ya, haram. Kalau dimakan kenapa haram? Kata Syekh Abdul Hamid, karena sifat buruknya itu akan tertular kepada kita yang makan. Karena dia hewan yang dikutuk di dalam Al-Quran. Begitu juga khanazir, wa ja'ala minhum al-qiradah wal khanazir. Allah jadikan mereka berubah wujud menjadi kera-kera dan khanazir, babi-babi. Kalau dimakan sifat babi tertular. Sifat babi suka yang kotor. Ya, makan kotorannya bisa, minum kencingnya bisa. Kemudian dalam stigma kemasyarakatan itu tidak punya aturan, tidak punya norma, tidak punya etika, tidak punya akhlak. Dia punya anak, dia bisa senggami. Dari anaknya lahir dari bapaknya, begitu. Itu dalam ilmu zoologi diteliti. Jadi karakternya buruk sekali. Kalau kita makan tertular karakter itu. Ini dalam tafsiran psikologi Al-Quran karya Syekh Abdul Hamid dalam kutipannya Fi Rihabi Tafsir. Ya, kata Imam Ghazali makanan penting. Makanan halal, ya, man akalal halal atau jawarihu sya'am aba. Siapa yang makan makanan halal, tubuhnya taat, mau ataupun tidak mau. Wa man akalal haram asat jawarihu sya'am aba. Siapa yang makan makanan haram, tubuhnya akan maksiat kepada Allah, mau ataupun tidak mau. Itu golnya para ulama dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ya. Kemudian yang keempat kata Imam Ghazali, yang keempat faktor keteladanan. Di sini peran orang tua jadi teladan, peran guru jadi teladan. Kalau bicara itu pengaruhnya itu sedikit, tapi kalau keteladanan pengaruhnya lebih besar. Yang ceramah bilang ini haram, ini haram, ini haram, tapi dibikin. Orang yang mendengar tahu, dia ketawa. Yang dibicarakan tidak sesuai dengan perbuatan. Dan yang bicara ini kena dosa. Setiap dia ceramah kena dosa, kena dosa. Yang ceramah hatinya belum bisa dibersihkan. Masih pengen cari populer, pengen cari terkenal di hadapan manusia, pengen cari harta, pengen jatuhkan orang, pengen macam-macam, masih kotor. Yang dia ceramah itu bukan cahaya tapi kegelapan. Dan mulai ceramah dari awal sampai akhir dihitung dosa. Ini pengaruhnya orang tua. Orang tua yang contohkan kalau teori perkembangan kepribadian. Makanya orang tua, makanan, semua yang faktor-faktor yang sangat penting. Yang kelima, jangan putus memberikan nasihat. Kata Imam Ghazali. Anak-anak itu gak bisa mencari tahu mana yang benar, mana yang salah sendiri, gak bisa. Yang bisa menyampaikan ini salah, ini benar lewat nasihat itu orang tua dan guru. Metodologi ini diterapkan oleh Luqman. Kalau kita mau cari tahu cara mendidik anak yang baik, baca surat Luqman. Saya punya S2 itu, tesisnya itu tentang nilai-nilai akhlak dan pendidikan di dalam surat Luqman ayat 1 sampai 10. Saya punya tesis S2 di situ. Dari 1 sampai 10 di situ cara mendidik anak terbaik sealam jagat. Yang pertama, mengenalkan kepada Allah. Kita harus banyak menyebut nama Allah, memperkenalkan kepada anak nama Allah dan nama Rasulullah. Wahai nak, kalau kau lakukan ini, Allah akan berikan pahala hadiah surga. Begitu.
Kalau boleh diksi-diksinya itu yang baik-baik, jangan semuanya ancaman. Bikin ini masuk neraka nak, bikin ini diazab Tuhan. Oh, dirubah dengan diksi yang baik. Nah, kalau ini salah. Kalau yang benarnya begini, kalau kau lakukan Allah sayang sama kamu, Allah kasih surga. Nah, ini Rasulullah sangat cinta perbuatan ini. Dikenalkan nama-nama itu. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu selalu nasihat. Ya'idhuhu senantiasa memberikan nasihat. Nah, itu yang keempat ya. Yang kelima. Dari 5 tadi itu ya, saya simpulkan Imam Ghazali mengatakan orang bisa jadi baik karena lingkungan, pola asuh yang kedua, yang ketiga faktor makanan, yang keempat keteladanan, yang kelima memberikan nasihat. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa terapkan. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.